Halo sahabat Kompas TV, apa kabar Anda? Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam CCTV minggu ini bersama saya, Laura Elvina. Seperti yang kita tahu ya, minggu ini itu masih ramai sekali informasi mengenai virus corona atau COVID-19 di mana pemerintah Indonesia, masyarakat Indonesia semuanya saat ini masih terus berusaha untuk melawan atau memerangi virus corona atau COVID-19 ini. Nah, ada nggak nih di antara kita semua kalau misalnya melihat informasi-informasi mengenai virus corona? Banyak banget kan informasi sekarang itu mulai dari berapa jumlah pasien positif, berapa jumlah pasien yang meninggal dunia, dan juga ada juga informasi mengenai berapa pasien yang sembuh. Jadi sebenarnya ada harapan. Nah, informasi-informasi ini siapa di antara kita yang kalau melihat informasi itu merasa cemas? Terus tiba-tiba merasa sesak nafas gitu. Misalnya kita habis melihat informasi mengenai gejala apa sih yang dialami oleh pasien virus corona, pada umumnya itu salah satunya adalah sesak nafas. Nah, beberapa di antara masyarakat ini ada yang merasa kalau misalnya setelah melihat informasi itu tiba-tiba jadi merasa sesak nafas juga, terus merasa atau berpikir jangan-jangan saya juga tertular. Nah, itulah yang akan kita bahas di CCTV minggu ini. Untuk itulah kita menyoroti mengenai Anda merasa mengalami gejala COVID-19. Bisa jadi itu bukan positif COVID-19, tapi itu adalah gejala psikosomatis yang kita alami di dalam tubuh. Oke. Nah, apa sih sebenarnya psikosomatik itu? Dikutip dari Passion Info, psikosomatik itu artinya psiko ya. Psiko itu adalah jiwa, pikiran. Sementara soma itu berarti tubuh. Jadi psikosomatik adalah suatu penyakit yang terjadi melibatkan pikiran dan juga tubuh kita. Jadi ketika kita melihat sesuatu terus tubuh kita tuh jadi bereaksi merasakan gejala itu juga. Nah, itu yang disebut dengan psikosomatik, bisa jadi seperti itu. Oke, kalau misalnya dalam kondisi wabah corona seperti ini, seperti yang saya bilang tadi, gejala-gejala yang mungkin dirasakan oleh yang menderita psikosomatik itu adalah sesak nafas atau batuk-batuk kecil sedikit langsung berpikir, oh jangan-jangan saya positif corona gitu, bisa jadi itu adalah gejala-gejala. Tapi pada umumnya di kasus-kasus psikosomatik untuk yang lainnya selain yang disebabkan oleh corona itu gejala-gejalanya itu bisa seperti sakit perut atau nyeri di ulu hati, kemudian sakit punggung belakang, bisa juga sakit gigi, terus sakit kepala dan migrain atau bernafas dengan cepat. Nah, ini bernafas dengan cepat ini juga mungkin ada hubungannya ketika kita cemas itu kan pasti akan ini ya, jantung kita berdebar-debar gitu. Jadi kita nafasnya jadi terengah-engah gitu. Kemudian gemetar atau tremor dan juga berkeringat. Nah, ini adalah gejala-gejala umum yang biasanya dirasakan oleh seseorang yang mengalami psikosomatik karena suatu keadaan gitu. Nah, jujur aja, ketika wabah corona itu mulai merebak di Indonesia, saya sebagai manusia normal juga sempat tuh merasakan kayak, kok kayaknya saya sesak nafas ya, kok kayaknya saya jadi pusing gitu melihat banyak informasi-informasi. Untuk itulah saya juga akhirnya tuh mencari referensi sebenarnya ada apa gitu. Nah, saya sempat berbincang dengan salah satu psikolog yaitu Prita Tias. Ini adalah psikolog dari ibunda.id. Prita ini mengatakan bahwa bisa jadi memang yang dialami itu adalah psikosomatik. Kita akan simak ya seperti apa perbincangan saya dengan psikolog Prita Tias. Kemarin tuh sempet sih, jujur aku sempet ngerasain gitu loh, maksudnya kayak di minggu-minggu 2 minggu yang lalu loh mungkin ya, waktu beritanya tuh benar-benar kayak yang heboh, apalagi aku kerja kan di pemberitaan gitu. Nah, ketika pulang ke rumah itu aku ngerasa kok kayak sesak nafas gitu, terus kayak keliengan, kayak pengen pingsan gitu. Itu apakah bisa jadi kayak tanda-tanda oh kayaknya psikosomatis sih, gimana nih? Nah, tetap ada kemungkinannya yang bisa kita langkah pertama ya kalau kita kayak ngerasa ini gue psikosomatis atau sakit beneran ya gitu. Yang pertama sebetulnya kalau kita bicara kayak yang dicari faktanya dulu nih, suhu tubuhku oke nggak sih sebenarnya gitu. Cek suhu tubuh. Oh, suhu tubuh oke. Terus yang kedua kita coba deh, oke, kalau lagi gini sadari dulu sebenarnya apa yang
rasa dan pikiran kita tuh apa gitu. Mungkin sadari dulu kalau kayaknya aku cemas sih, kayaknya aku kebanyakan dengerin berita sih, atau malah ini pencari berita ya. Terus jadi disadari dulu apa yang kita rasa, apa yang kita pikir. Kalau kita udah menyadari kalau oke, kayaknya cemas, kayaknya takut, kayaknya overthinking nih, pikirannya kemana-mana. Kalau udah itu, coba dulu dipakai istirahat, coba dulu take a break gitu ya. Dan kalau kondisinya membaik, ya udah berarti kita tahu sampai di situ kalau oke, berarti kemarin efek pikiran. Tapi kita juga nggak boleh menganggap segala sesuatu jadinya ini psikosomatis. Siapa tahu beneran kan? Kalau beneran berarti dipakai istirahat, mungkin dia nggak membaik, butuh obat. Ketika dikasih obat paracetamol biasa nggak membaik juga. Nah, berarti ya mungkin ada sesuatu di fisik kita dan kita perlu periksakan ke dokter gitu. Oke, jadi langkah pertama mungkin ya itu yang bisa dilakukan ketika merasa mengalami gejala-gejala yang mirip-mirip dengan yang dibaca gitu, mungkin istirahat dulu gitu ya, seperti tadi bilang gitu kan. Nah, gini Prit, perlu nggak kita harus mengungkapkan atau cerita sama orang lain gitu loh, kalau misalnya kok rasanya nggak enak ya gitu. Kadang kan karena gini, banyak banget akhirnya orang-orang tuh yang ngerasa lebay deh, enggak kali gitu. Gimana? Oke, ini emang serba salah ya. Kalau cerita ke orang yang nggak tepat, kita dinilai lebay, bukannya membaik malah memburuk. Tapi sebetulnya kalau bisa menumpahkan ini ke orang yang tepat, bisa jadi kita bisa dapat pemikiran yang lebih rasional dan jadi kita jadi sadar kan, ternyata yang kemarin aku pikirin itu karena efek terlalu cemas gitu. Nah, sebelum masuk ke situ, mungkin saya bisa jelasin dulu apa sih yang terjadi di diri kita, apa yang terjadi di otak kita, apa yang terjadi di badan kita ketika kita mengalami psikosomatis gitu ya. Jadi prosesnya kan gini, kita melihat, kita membaca, kita mendengar, baik itu berita, baik itu video di WhatsApp group, baik itu dari manapun lah gitu. Kan kita dapat banyak serangan ya. Bisa jadi yang pertama ketakutan terhadap coronanya sendiri atau COVID-19-nya sendiri. Bisa jadi yang kedua sebetulnya adalah perubahan rutinitas kita. Jadi kita work from home, anak juga school from home, gak ketemu orang, gak keluar, banyak rutinitas yang terjadi. Yang ketiga adalah mungkin pekerjaan atau bisnis kita gak baik-baik aja saat ini gitu. Jadi itu juga bisa menimbulkan efek. Jadi ada 3 itu. Nah, 3 ini kan jadi beban di pikiran kita kan. Di otak kita atau di struktur otak kita tuh ada yang namanya amigdala. Nah, kalau si amigdala ini kelebihan beban, kayak balon isi air terus kegencet keras gitu ya, dia jadi pecah kemana-mana airnya. Begitu juga dengan si amigdala ini, kalau dia kelebihan beban, jadinya bisa jadi kita overthinking, bisa jadi kita cemas, bisa jadi banyak pikiran yang gak rasional, bisa jadi kita memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Ini pasti lama nih, ini pasti susah bangkit nih, ini pasti lesu terus nih, tetanggaku pasti bentar lagi ada yang kena nih, suatu saat aku nih kayaknya yang bakal bisa kena nih, dan lain-lain. Nah, ketika kita cemas, ketika banyak pikiran, banyak pikiran yang gak rasional, disitulah ada kemungkinan kita bisa merasa si psikosomatis ini gitu. Dan itu juga sama pasien yang dalam pengawasan sekarang, misalnya yang PDP atau bahkan yang juga gitu ya. Iya. Justru menurut aku lebih berat lagi mungkin ya yang mereka alami. Makanya Ikatan Psikolog di Indonesia sekarang sudah membuat gerakan ke sana untuk memberikan konseling, online konseling gratis untuk para teman-teman yang membutuhkan, baik yang ODP, PDP atau yang sudah suspek positif. Oke, selain tadi langkah pertama istirahat, kemudian apa nih Prit yang bisa dilakukan gitu ya? Masyarakat biar tidak terlalu overthinking untuk menghadapi kondisi sekarang gitu. Oke. Nah, jadi ada beberapa yang bisa dilakukan. Yang pertama, ketika kita merasakan atau memikirkan apapun, jangan ditolak, jangan merasa kayak gak usah lah mikir gini, gak usah lah lebay gitu ya, gak usah lah cemas, gak usah lah takut.
Tapi kita sadari aja dan terima, oke, aku ngerasa takut ya, aku ngerasa cemas ya, aku takut mati ya, aku takut kalau tiba-tiba anggota keluargaku kena ya. Jadi disadari aja kalau emang rasa takut, rasa cemas itu ada di diri kita. Dan di Even masa kalau sampai pandemi, pengen nangis. iya. Kalau sampai pengen nangis, nangislah. Kalau kita rasakan termasuk apa yang terjadi di tubuh kita. Kok kayaknya tanganku dingin ya, kok kayaknya jantungku berdebar lebih kencang ya habis baca rangkaian berita ini, kok kayaknya aku jadi pusing ya. Jadi sadari aja dulu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kalau kita udah sadari itu, baru kita cari sebenarnya apa yang rasional dan apa yang nggak rasional. Jadi di saat seperti ini penting sekali untuk kita itu memperbanyak pikiran rasional kita. Apa sih yang kalau misalnya kita bilang ini pasti lama nih, itu kan belum tentu ya. Tapi jangan ambil kesimpulan dulu gitu. Ini pasti susah bangkit nih perekonomian, itu juga belum tentu. Jadi yang rasional apa sih yang bisa kita lakukan? Ya jaga imun, jaga kesehatan, itu udah pasti kita tahu semuanya, dan fokus aja ke sama yang rasional itu yang kedua. Terus yang ketiga, sebenarnya menurut WHO, ketika seseorang dikatakan sehat secara mental itu minimal ada 4 sebenarnya, cuman yang aku ingat ada 3, itu ketika seorang itu bisa produktif, seorang itu bisa mengatasi stres sehari-hari, dan dia bermanfaat untuk orang lain. Nah, 3 ini aja yang kita pegang. Nah, itu tadi penjelasan dari psikolog mengenai gejala psikosomatik yang mungkin timbul pada saat ini ya, kondisi saat ini adalah merebaknya virus corona di dunia dan juga di Indonesia. Ya, itu tadi seperti yang dijelaskan oleh Prita, bahwa mungkin kita tidak perlu untuk memikirkan jauh-jauh yang ke depan yang belum terjadi gitu. Pikirkan saja hari ini kita bisa melakukan apa hari ini. Kalau kita hari ini bisa melakukan cuci tangan, ya kita cuci tangan. Kalau kita bisa melakukan minum vitamin hari ini, ya kita minum vitamin. Dan juga jangan lupa untuk bisa membantu orang lain untuk membuat kita tuh lebih happy, seperti yang dinyatakan oleh psikolog tadi ya. Minimal kita membantu anak kita atau keluarga kita. Jadi kalau misalnya informasi yang beredar itu kita tidak bisa menolak ya, karena informasi sekarang banyak banget dari media ataupun juga dari media sosial atau dari grup percakapan, itu banyak banget gitu loh. Kita tidak bisa memfilter juga mana yang harus kita lihat, mana yang tidak gitu. Tapi ketika kita merasa lelah dengan semua informasi itu, boleh kok kita istirahat sejenak untuk menenangkan pikiran kita sebelum akhirnya kita beraktivitas lagi. Kita harus tetap produktif dalam hari-hari kita. Itu saja yang bisa kami sampaikan dalam sisi TV kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa melalui ini semua dengan cepat. Saya Laura Elvina pamit, sampai jumpa.